Halo Smart Driver, kembali lagi di channel YouTube Mighty Drive. Kali ini bersama gue Dimas Okta. Sekarang kita mau bahas hal yang lagi viral banget, bahkan viralnya bukan cuma di Indonesia, tapi satu dunia yang viral. Itu adalah kasus skandal uji tabrak yang dialami oleh Daihatsu. Nah sebenarnya itu ngaruh nggak sih ke mobil-mobil Daihatsu yang ada di Indonesia? Karena kita tahu sendiri Daihatsu di beberapa negara dia bahkan sampai berhenti produksi, bahkan sampai berhenti ekspor mobil-mobilnya. Memang kasusnya itu seberapa parah dan apakah kita yang udah punya Daihatsu ini terdampak juga terhadap kasus tersebut? Nah, biar lebih afdol lagi, kita bahasnya sambil jalan aja karena bosan kan kalau berdiri terus kan. Yuk, kita jalan. Sebenarnya siapa aja sih yang terdampak dari kasus ini gitu? Cukup banyak juga sebenarnya karena mengingat Daihatsu itu mobilnya cukup banyak di rebadge oleh beberapa pabrikan lain ya. Contohnya Toyota aja itu dia paling banyak ya, ada Toyota Calya, ada Toyota Agya, terus juga ada Race, yang terakhir itu kan Yaris Cross dan juga Vios yang dibangun di atas DNGA-nya Daihatsu gitu. Dan beberapa merek lain juga seperti Subaru tuh ada Subaru Rex, ada beberapa juga ada yang K-Car-nya juga, kemudian juga Mazda, ada Mazda Bongo gitu. Cuma memang mobil-mobil itu mungkin di sini tidak dijual, jadi nggak akan ngaruh ke pasar Indonesia gitu. Kita bahas yang ada di Indonesia aja. Kemudian negara-negara apa yang terdampak ya? Sudah jelas pasti negara yang dimana ada pasar Daihatsu, utamanya Jepang. Kemudian negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Thailand, dan juga Malaysia. Cuma kan kalau di Malaysia dia kan mereknya bukan Daihatsu ya, tapi Pero 2, walaupun itu sebenarnya produknya produk Daihatsu juga gitu. Kemudian yang terdampak itu mobil-mobil yang apa? Utamanya itu yang di Jepang dan yang ada di Indonesia juga. Yang ada di Jepang dan di Indonesia contohnya Toyota Race, Daihatsu Rocky, itu kan dijual juga di Jepang gitu kan, dan emang basicnya itu JDM kan. Terus kemudian juga ada beberapa produk dari K-Car-nya. Cuma kan K-Car nggak dipasarkan di sini kan, kayak Daihatsu Copen, Toyota Pixis Joy yang diproduksi sama Daihatsu itu nggak dipasarkan di sini, jadi tidak terpengaruh. Nah sebenarnya skandalnya ini tuh permasalahannya apa sih? Sebenarnya bisa dibilang permasalahannya itu nggak terlalu major, sebenarnya bisa dibilang minor karena kebanyakan masalahnya itu hanyalah prosedural saja. Cuma memang ada beberapa masalah yang cukup major juga. Nah apa masalahnya? Makanya tonton videonya sampai habis. Nanti kita jelasin terus. Sebenarnya kasusnya itu mulai mencuat di 2014, di mana Daihatsu melakukan uji tabrak, tapi waktu itu mobil yang diuji ECU-nya belum selesai dikembangkan. Jadi untuk ngakalinnya gimana nih biar bisa cepet? Daihatsu itu ngasih timer ya atau aktuator ke mobilnya yang uji tabrak. Jadi harusnya airbag itu mengembang karena sensornya kena impact, dia mengembang. Jadi impact-nya itu disalurkan dari sensor ke ECU, ECU-nya ngebuka si airbag-nya. Tapi ini karena ECU-nya belum selesai dikembangkan, nggak tahu engineer-nya itu gimana, dia bikinlah timer. Jadi begitu mobil ditabrak, itu airbag-nya ngembang secara otomatis karena timernya udah habis. Harusnya emang nggak boleh sih, walaupun sebenarnya kalau misalnya emang dikembangkan secara benar, ECU-nya dipasang ke mobil-mobil yang sekarang, ya itu nggak masalah juga. Cuma kan ini masalah prosedural gitu ya. Kita bisa menilai di sini kayak engineer Daihatsu ini gimana sih, kayak ngegampangin prosedur aja gitu. Untuk mobilnya sendiri yang diuji tabrak itu yang terlibat ada Daihatsu Move, ada Toyota Pixis Joy, kemudian ada Subaru Stella, Daihatsu Case. Intinya mobil-mobil K-Car lah. Untuk yang di Indonesia sendiri itu nggak ada soal kasus ini. Kita masuk ke kasus selanjutnya. Masih di tahun 2014. Ini menurut gue sih ini kasus yang paling kenapa gitu. Kenapa gitu gak jelas ini kasusnya. Karena standarnya NCAP, mau itu Asian NCAP, mau itu Japanese NCAP, semua NCAP, Euro NCAP segala macam, itu ada standar uji tabraknya, yaitu kecepatannya 64 km per jam. Nah, tapi lucunya adalah Daihatsu di sini malah meningkatkan kecepatannya. Jadi yang harusnya 64 km per jam, ini diuji dengan kecepatan yang lebih tinggi. Mungkin engineer Daihatsu ini terlalu jumawa dengan mobilnya sendiri mungkin ya. Sepertinya dengan kecepatan yang lebih tinggi bisa lolos juga gitu. Walaupun sebenarnya kalau misalnya kita secara logika itu hal yang bagus dong kalau misalnya dia
dengan kecepatan yang lebih tinggi, tapi tetap lolos uji tabrak. Cuma kan balik lagi, prosedurnya tidak seperti itu. Apalagi ini kita ngomongin soal keselamatan yang sangat-sangat krusial gitu ya. Harusnya Daihatsu itu ya udah ngikutin aja sesuai dengan prosedur yang ada pada NCAP, nggak usah macem-macem. Ya udah nggak akan muncul kasus-kasus seperti ini. Karena kan pada akhirnya Daihatsu juga yang rugi, walaupun itu sebenarnya kasusnya minor banget gitu dan nggak kenapa-kenapa juga. Cuma ya tetap aneh. Masuk ke kasus selanjutnya, masih kasus prosedural juga, yaitu tekanan anginnya tidak sesuai dengan standar yang sudah ditentukan oleh NCAP. Sebenarnya ini minor sih ya, karena tekanan angin nggak terlalu pengaruh juga ke impact tabrakan. Mungkin pengaruh tapi sedikit lah gitu. Tapi tetap aja, hal-hal yang prosedural ini, yang kecil-kecil ini, malah nggak diperhatikan oleh engineer-nya Daihatsu. Ada jarak sekitar 20 kilopascal dari standar yang udah ditentukan. Atau 20 kilopascal itu kalau kita nentuin biasanya kita pakai PSI untuk tekanan angin. Itu jaraknya sekitar 4-5 PSI lah jaraknya ya, which is agak lumayan juga sebenarnya. Cuma kalau kita ngomongin secara universal ke uji tabrak, itu nggak terlalu berpengaruh besar. Tapi tetap aja balik lagi, engineer Daihatsu kenapa ngegampangin seperti itu? Entah dia belum gajian atau gajinya belum ditunda apa gimana, nggak tahu kan kita ya. Tapi intinya mereka males gitu aja. Sekarang kita lompat ke kasus yang baru banget. Terjadinya di tahun 2023. Dan ini kasus yang benar-benar sangat fatal. Bahkan kasus ini itu bisa menyebabkan kematian ke driver mobilnya atau penumpang mobilnya apabila terjadi tabrakan. Jadi pada saat uji tabrak, Daihatsu itu memodifikasi door trim agar tidak terjadi impact yang berbahaya. Jadi ternyata setelah diteliti, mobil-mobil Daihatsu, ada beberapa mobil yang diuji tabrak. Ketika diuji tabrak, jadi kan Daihatsu sebenarnya udah punya pengujian internal kan. Ketika diuji internal itu, ada bagian pintu yang apabila terkena side impact, dia akan patah, dan patahnya itu tajam, bisa melukai penumpang yang ada di dalam, which is itu sangat-sangat krusial ya, karena biasanya mobil-mobil itu kan semuanya ada side impact beam, jadi di pintu itu, di dalam itu ada palang besi lagi untuk melindungi hal tersebut. Nah, karena setelah dilakukan uji internal itu terjadi, hal yang berbahaya itu bisa sampai, bahkan bisa sampai nusuk si penumpangnya, itu dimodifikasi, dipotong sama Daihatsu, baru dikirim ke NCAP. Jadi ketika diuji tabrak side impact, hal itu tidak terjadi. Nah, kita nggak tahu nih, yang diproduksi apakah seperti itu atau sama seperti yang awal. Itu kan menimbulkan pertanyaan kita sebagai konsumen. Walaupun di Indonesia biasanya konsumen lebih peduli tentang ketersediaan spare part daripada safety. Cuma tetap aja sebenarnya safety itu sebenarnya main concern kita ketika kita membeli sebuah mobil. Nah, dengan terbongkarnya skandal ini, apakah mobil-mobil Daihatsu di Indonesia ikut terdampak? Well, sebenarnya bisa disebut sebuah skandal dan juga kasus karena di satu negara lah, pasarnya Daihatsu itu ada regulasi tentang keamanan yang dimana perusahaan itu nggak memenuhi regulasi tersebut. Sementara di Indonesia itu nggak ada regulasi itu. Jadi kalau misalnya dibilang mobil Daihatsu di Indonesia aman, ya aman karena sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tapi apakah secara general di dunia ini mobil Daihatsu aman, itu udah beda urusan lagi gitu kan. Karena di Indonesia memang mobil-mobil nggak ada tuh misalnya minimal uji NCAP bintang 3 atau bintang 4. Kalau di bawah itu nggak bisa dijual, itu nggak ada. Masih banyak banget mobil di Indonesia yang dipasarkan dengan tidak lulus uji tabrak. Contohnya dulu Datsun Go, itu nggak lolos. Terus juga Suzuki Espresso, itu juga uji tabraknya itu 0 hasilnya. Terus kemudian juga ada MG5 GT, itu juga uji tabraknya 0 bintangnya. Tapi apakah bisa dipasarkan di Indonesia? Bisa. Apakah aman sesuai dengan regulasi Indonesia? Iya. Tapi apakah aman ketika terjadi tabrakan? Itu beda kasus. Nah, bagi kalian yang udah punya mobil Daihatsu sekarang, apakah harus segera menggantinya dengan brand lain? Enggak juga sebenarnya. Tapi kalau mau ganti silakan. Enggak ada yang larang juga kan. Tapi kalau misalnya kalian baru nyicil setahun, padahal cicilannya 5 tahun, 6 tahun, kan agak repot juga ya. Yang jelas kalian harus selalu berhati-hati. Kita semua nggak ada yang mau kecelakaan. Dan kalau bisa jangan sampai. Walaupun kalau misalnya amit-amit kejadian gitu ya, karena hari apes itu
tidak ada di tanggalan. Harusnya Daihatsu mungkin dia membohongi uji hasil tabraknya, tapi kalau misalnya memang yang diproduksinya sudah sesuai dengan regulasi ini yang mereka prediksi dari uji tabrak, harusnya sih aman-aman aja ya. Ya intinya lu nggak usah ngebut-ngebut lah ya. Bawa mobil dengan hati-hati, paling-paling banter. Terus gimana nih model-model Daihatsu yang cuma ada di Indonesia doang? Apalagi dia volume maker kan, kita bisa bilang nih yang gue bawa seperti Daihatsu Ayla, terus juga Daihatsu Sigra, itu kan volume maker banget. Well, kalau secara teori, sebenarnya dia nggak ada masalah, karena yang tercium kasus masalahnya itu adalah mobil-mobil yang ada di Jepang. Ada beberapa di Indonesia juga, seperti yang gue bilang tadi, Daihatsu Rocky dan juga Toyota Race. Dan mobil lainnya seperti Daihatsu Sirion juga, itu kan dia diproduksi di Malaysia ya, dia under Pero 2 dan dipasarkan di Indonesia dengan brand Daihatsu Sirion. Harusnya sih tidak terkena dampak dan harusnya aman-aman aja, semoga. Karena pihak Astra Daihatsu Motor sendiri sudah memberikan informasi ke press kalau model mereka yang diproduksi di Indonesia itu sudah aman-aman saja. Dan bahkan sekarang mobil-mobil yang harusnya diekspor seperti Avanza, Xenia, dan beberapa model lainnya itu juga sudah mulai diekspor lagi karena di negara tujuan ekspor itu sudah memenuhi regulasi soal safety-nya. Dan di Indonesia sendiri sebenarnya negara itu pemegang regulasi ya, udah minta Daihatsu untuk klarifikasi mobil-mobil yang dipasarkan Daihatsu di Indonesia itu aman apa enggak. Waktu itu bahkan KNKT sendiri yang minta langsung untuk Daihatsu biar klarifikasi. Dan beberapa minggu kemudian Menteri Perdagangan kita Bapak Zulkifli Hasan sudah mengumumkan, sudah menginformasikan bahwa mobil-mobil yang diproduksi oleh Astra Daihatsu Motor itu sudah aman dan bahkan sudah mulai diekspor ke beberapa negara lagi. Terus tipsnya gimana biar kita dapat mobil yang safety-nya itu terjamin? Sekarang gini, kita sebagai konsumen nih, khususnya untuk yang belum beli mobil dan ada rencana untuk beli mobil, pastikan nomor satu itu safety. Ketika kalian mau beli mobil, yang diperhatikan itu safety-nya. Airbag-nya ada berapa, uji tabraknya seperti apa, ya kan? Kebanyakan orang Indonesia beli mobil mikirnya buat dijual lagi. Harga jual kembalinya gimana? No, safety dulu nomor satu. Bahkan saking, ya gimana ya, orang Indonesia memang tidak peduli sih dengan safety. Itu jadi poin keberapa lah dalam deal breaker untuk beli mobil. Bahkan ada salah satu mobil yang dengan harga di atas 500 juta, itu airbag-nya cuma 3. Padahal mobil 200 juta, 300 juta, sekarang udah ada yang airbag-nya 6. Coba, kebayangkan? Nah, untuk kalian yang udah punya mobil, terutama mobilnya Daihatsu, apa sih yang bisa kita lakukan? Yang sudah jelas, kita bisa melakukan tindakan preventif sebelum hari apes kejadian, dan bahkan jangan sampai ada kalau bisa ya. Tapi hal preventif itu harus dilakukan. Biasanya orang Indonesia udah kejadian dulu, baru tuh sadar akan pentingnya hal preventif. Jadi, kita sebagai pengguna mobil sangat-sangat disarankan untuk menggunakan asuransi. Yes, kenapa? Karena asuransi itu mengcover semua kerusakan mobil, semua kalau kita kecelakaan, kita kenapa-kenapa, itu bisa di-cover oleh asuransi. Dan di sini tentunya gue merekomendasikan asuransi T-Drive dari asuransi Tugu. Dengan kita mengasuransikan mobil milik kita, itu menimbulkan rasa ketenangan sendiri sebenarnya. Karena ketika mobil kita kenapa-kenapa, mulai dari yang lecet sedikit doang, bahkan sampai kecelakaan yang parah gitu, yang kerusakannya katastrofik, itu akan di-cover oleh asuransi. Jadi selain diri kita tenang, rekening kita tenang juga dong. Karena kan kalau sampai kerusakannya parah itu, tahu sendiri lah, servis mobil harganya bisa sangat-sangat mahal. Apalagi kalau kejadian tabrakan, let's say waktu itu mungkin pernah dengar yang CX-5 nyebur jurang, itu kalau diservis bisa sampai 700 juta. Padahal harga mobilnya 500 juta. Bayangkan kalau itu tidak di-cover oleh asuransi. Kalian kehilangan mobil yang sudah kalian sayangi, yang sudah kalian beli dengan keringat kalian sendiri, tiba-tiba hilang aja begitu. Itulah pentingnya asuransi. Jadi begitulah kasus yang terjadi pada skandal safety Daihatsu.
Intinya, mobil-mobil Daihatsu yang ada di Indonesia itu aman-aman aja kok. Tapi, biar kita lebih ngerasa aman lagi, pastikan selalu mobil kamu menggunakan asuransi T-Drive dari Tugu Insurance. Kalau gitu, gue Dimas Okta pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya.